Kami dari kelompok beranggotakan saya Arianto, Laili Amatia dan Rizky Kurniawan. Kami akan membedah studi kasus yang berjudul Isu Kepemimpinan yang Mengguncang Tim. Dari PT Solusi Karya Prima. Perkenalkan, nama saya Bunga, dan saat ini saya sudah bekerja selama 2 tahun di PT Solusi Karya Prima. Perusahaan kami bergerak di bidang bisnis proses outsourcing, lebih spesifiknya, saya ditempatkan di divisi yang mengurus segala urusan refund tiket pesawat dari suatu maskapai. Tim kecil saya beranggotakan 3 orang, termasuk saya. Ada Sule dan Aziz. Kami harus solid karena pekerjaan ini menuntut ketelitian. Kami semua disupervisi oleh tim leader kami, nama lengkapnya Surya. Secara struktural, beliaulah pimpinan operasional harian kami. Di atas Pak Surya, ada manajer area, Pak Yanto. Pak Yanto tidak setiap hari berada di kantor ini karena beliau juga memantau unit kerja lain. Jadi, segala keputusan cepat dan komunikasi sehari-hari harusnya ada di tangan Pak Surya. Sayangnya, dalam beberapa waktu terakhir, leadership yang kami harapkan dari Pak Surya justru menjadi sumber masalah utama di tim kami. Masalah bermula ketika salah satu anggota tim Bunga, tim yang beranggotakan 3 orang mengalami musibah kecelakaan. Kenalkan saya Aziz, rekan satu timnya Bunga bersama Sule. Masalah kami benar-benar memuncak ketika salah satu rekan di tim kami, Sule, mengalami musibah kecelakaan. Sule tidak bisa jalan dan tidak dapat masuk kantor dalam waktu yang cukup lama. Otomatis, tim kami yang tadinya bertiga, kini hanya tinggal berdua, saya dan Bunga. Dengan tersisa 2 orang, beban kerja kami meningkat drastis. Kami sedang menghadapi penumpukan pekerjaan yang besar, terutama pada data pengembalian dana yang belum terurus. Keterlambatan ini berpotensi merusak kepuasan pelanggan. Saya bersama Bunga kemudian menyampaikan keresahan ini kepada Pak Surya dan meminta solusi, seperti penambahan tenaga kerja sementara atau solusi lain. Tapi respons beliau sangat mengecewakan. Pak Surya justru tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah yang penting atau perlu ada solusi. Beliau bersikap tidak profesional, menghindari disalahkan, dan bersikeras bahwa apa yang kami hadapi bukanlah masalah besar, padahal jelas-jelas terjadi backlog. Kami merasa frustrasi, karena sebagai staf, posisi kami di bawah tim leader dan beliau tidak solutif sama sekali. Sudah 3 hari ini, backlog data refund makin parah. Kita tidak sanggup, Aziz. Kalau refund tidak segera diurus, rating kepuasan pelanggan bisa anjlok. Kita harus bicara dengan Pak Surya, segera. Beban kerja meningkat drastis, menekan tim hingga ke batas kemampuan mereka. Setiap detik berlalu, target kinerja terancam gagal. Aduh, gimana nih Mas Aziz kalau gini? Terus kita bisa burnout. Kita nggak bisa terus begini. Aku harus bicara dengan Pak Surya, sekarang juga. Dan disinilah babak Tia dimulai. Selamat siang, Pak. Kami ingin menyampaikan keresahan. Karena kekurangan staf, pekerjaan di tim kami sudah backlog. Bisakah kami meminta bantuan sementara dari tim lain? Hanya itu, kenapa kalian dramatis sekali? Semua orang di sini punya pekerjaan. Tugas kalian adalah profesional dan selesaikan. Jangan banyak mengeluh. Tapi Pak, ini sudah mengganggu produktivitas. Kami butuh solusi segera. Itu bukan masalah besar. Saya anggap masalah ini selesai. Kalian kembali bekerja. Pak Surya tidak menganggap keresahan itu penting dan menolak memberikan solusi. Sikap ini menunjukkan kurangnya empati dan tanggung jawab seorang pemimpin. Ya, seperti yang disampaikan Mas Aziz tadi. Karena tidak ada solusi dari Pak Surya, backlog pekerjaan kami semakin parah dan terabaikan dalam waktu yang cukup lama. Tentu saja, target kinerja tim kami tidak tercapai. Bahkan, dampaknya meluas hingga berpotensi merusak reputasi perusahaan karena layanan refund pelanggan terhambat. Titik baliknya tiba saat jadwal evaluasi kinerja rutin di sana, data berbicara, kinerja tim kami ditemukan sangat menurun yang secara langsung menyebabkan tidak tercapainya target perusahaan. Di dalam rapat itu, Pak Yanto meminta pertanggungjawaban yang keras. Mengapa kondisi ini tidak dilaporkan? Mengapa tidak ada solusi cepat? Tanyanya. Alih-alih mengakui kelalaian, Pak Surya justru menampilkan perilaku yang paling mengecewakan.
beliau menghindar dari tanggung jawab, memberikan 1000 alasan agar tidak disalahkan, dan bahkan bersikeras bahwa apa yang dilakukannya sudah benar. Parahnya, ia mencoba menyalahkan kami seolah kami tidak becus bekerja, padahal kami sudah berkali-kali konsultasi dan meminta solusi sebelumnya. Momen itu menunjukkan dengan jelas kurangnya tanggung jawab, kepemimpinan, dan profesionalisme seorang Pak Surya. Masalah ini akhirnya terangkat ke level manager saat jadwal meeting reguler. Kami ingin melaporkan bahwa tim kami sudah mengalami backlog parah akibat kekurangan staf. Tim leader kami, Pak Surya, belum memberikan solusi konkret. Pak Surya, maukah Azur tim laporkan kondisi ini? Izin pertanggungjawaban Anda. Begini Pak Manajer, kondisinya belum terlalu parah. Saya sedang menyusun strategi mandiri. Saya merasa apa yang saya lakukan sudah benar. Tidak perlu panik. Pak Surya mencoba menghindari tanggung jawab dan memberikan alasan-alasan. Manajer harus turun tangan untuk mencari solusi. Ini jelas isu kepemimpinan yang tidak profesional. Nah, dari studi kasus PT, Solusi Karya Prima ini, kira-kira permasalahan perilaku organisasi apa yang paling menonjol? Teori apa yang pas buat menganalisisnya? Dan paling penting, apa sih solusi jitu yang bisa kita tawarkan?